Salam hormat waktu Indonesia, selamat sore-sore ini langsung kita bikinkan VT dari pertanyaan kawan kita yang kita jawab yang kali ini gini ya. Pertanyaannya, dia ini salah beli burung. Niatnya mau beli burung kolongan entah itu pelajar ataupun bahan pelajar, tapi ternyata yang dia dapat ini merpati long sprint atau merpati balap. Dan pertanyaan dia ini, bang, apakah merpati long sprint ataupun merpati balap itu bisa kita jadikan merpati kolong bebas ataupun kolong meja? 50-50 sih bang kalau jawaban saya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nanti di sini di kelanjutan VT-nya atau kelanjutan videonya silakan disimak. Itu ada beberapa faktor yang bisa dan tidaknya. Semoga bermanfaat VT kita sore ini. Selamat sore, salam merpati lokal Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana dengan segala rezekinya tanpa terkecuali ini fisiknya. Terima kasih banyak untuk yang mampir, subscribe, like, komen. Terima kasih banyak untuk yang udah video. Terima kasih banyak. Kita saling berbagi, saling sharing lah. Terlalu berisik, fokus saja ke kita aja ya. Pembahasan kita sesuai opening awal. Apabila seandainya ada kawan-kawan kita yang salah beli burung, kemungkinan mereka ini baru belajar main burung, terus beli di kios, nyoba-nyoba ngeraba, nyoba-nyoba tes masuk nggak sih fenotipnya gitu kan. Terus salah beli burung, entah itu karena pedagang yang nipu atau memang karena kita yang salah milih burungnya. Dua faktor itu aja ya. Yang dapat malah merpati yang long sprint, yang katanya setelah di lock merpati tersebut nggak mau tinggi, susah tingginya, terus langsung menjudge merpati tersebut, oh merpati long sprint. Nah di sini kita jelaskan, nggak semua merpati kolong itu mau di lock langsung tinggi, mau di lock jarak 100 meter langsung tinggi. Ada yang mau di lock 500 meter langsung tinggi, nggak semuanya. Ada sebagian merpati kolong murni, walaupun dia dilepaskan di pelepasan 500 meter, kadang ada yang cuman tingkat ketinggian terbangnya cuma 5 meter, 6 meter, itu ada. Jadi nggak usah kaget. Dan saran saya untuk kawan kita ini, coba dites dulu, dirawat dulu, sampai maksimal perawatannya, terus latihannya memang sedetail mungkin, semaksimal mungkin, dilihat hasil nantinya. Karena gini, nggak semata-mata merpati kolong itu lock deket langsung mumbul tinggi, langsung terbang tinggi, enggak bang. Enggak semua memiliki karakter yang sama. Ada kalanya merpati tersebut jarak belum start dia masih terbang pendek, masih suka-suka ngeraya, masih terbang setinggi pohon pisang, seteng rumah, kadang kita bilang kan ada. Tapi giliran pas udah sampai setar, tingginya stabil, udah kelihatan, sampai kolong tanggung jawab itu ada. Jadi jangan mudah tertipu untuk casing awal lah, untuk penampakan awal, jangan. Kecuali memang sudah sampai setar dilepasin merpati tersebut, terus sudah sering dilatih, sudah konsisten perawatan, tapi merpati tersebut masih dengan karakternya seperti long sprint, ya sudah, berarti itu bukan jenis merpati kolong bebas ataupun kolong meja. Dan pertanyaan kawan kita ini, apakah memang masih bisa bang dirubah karakternya? Sebetulnya dengan kesulitan yang ada, merpati long sprint murni itu bakalan susah untuk dijadikan merpati kolong murni. Jadi long sprint untuk dijadikan merpati kolong murni itu susah, tapi bukannya nggak mungkin, karena banyak merpati long sprint itu bisa menjuarai merpati kolong. Karena biasanya setahu saya gini, jadi karakternya itu kayak long sprint dibawa long sprint di giliran dibawa main kolong dia juga bisa. Nah itu biasanya ada karakter yang kayak dua karakter yang berbeda, tapi bisa menyesuaikan di berbeda lapangan, berbeda lapak, terus berbeda perlombaan bisa. Itu ada, memang jarang banget, tapi ada. Jadi nggak menutup kemungkinan. Kalau memang sekiranya kawan kita ini ragu, oh si merpati itu kayaknya memang long sprint deh bang, nggak punya dua karakter yang berbeda, oh yaudah. Dan pertanyaan dia, apa bisa dijadikan merpati kolong? Sulit. Kalaupun bisa, kalaupun ada teman-teman kita yang pernah menjawab bisa dan pernah mengalami, itu pasti prosesnya lama. Dari proses lompat ulang, proses lompat tali atau lompat bendera, dilatihnya seperti melatih pick awal gitu loh.
Bahkan kalau saya pribadi, saya lebih baik ngelatih pick 0 daripada merpati yang udah jadi. Misalnya merpati long spring kita jadikan kolong bebas, itu agak susah untuk mengganti memori yang ada, apalagi dengan fenotip yang mendukung di long sprint. Lebih parahnya lagi itu karakternya memang karakter untuk terbang long sprint, terbang pendek, bukan karakter kolongan. Ditambah lagi fenotip atau rabaan seperti perkakasnya itu memang perkakas long sprint. Nah, itu bakalan susah untuk dirubah jadi merpati kolong murni atau merpati kolong bebas atau merpati kolong meja. Ingat, yang harus digarisbawahi bukannya nggak bisa, tapi agak susah, memakan waktu yang cukup lama. Secara logika, daripada memakan waktu yang cukup lama untuk ngebenahin burung kayak gitu, merpati long sprint mau dijadikan merpati kolong, kayaknya mendingan beli merpati yang baru deh. Tapi nggak menutup kemungkinan merpati balap long sprint yang kita jadikan karakter jablay. Pemain merpati udah tau lah, karakter jablay, lompat tali, lompat bendera, itu banyak yang menjuarai di event-event misalkan ya. Walaupun event nasional entah ada entah enggak, saya juga masih kurang paham. Ada nggak sih merpati jablay yang juara event nasional, saya juga masih belum tahu. Karena selama ini yang juara event itu tinggi stabil, los atas los bawah, penyelesaian akhir bagus. Tapi untuk jablay saya masih kurang tahu. Kalau di bawah dari podium 1, 2, 3 pernah saya saksikan. Podium 4 itu pernah jablay, benar-benar murni jablay itu ada. Jadi nggak menutup kemungkinan. Intinya kalau masih mau merubah, coba praktekin. Kalau memang udah nyerah, ganti. Jadi nggak menutup kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi. Tapi kesimpulan yang saya tarik dari VT kali ini ya, pertanyaan kawan kita ini ya, kemungkinan dia ini beli merpati bahan, bukan merpati jadi. Itu sih kalau saya bilang. Tapi nggak tahu ya kalau memang dia belinya merpati jadi di pasar, percaya aja sama si pedagang. Nah, itu lain cerita. Intinya kita juga harus pintar. Kalau memang kita nggak ngerti burung, masih belum paham, masih mau belajar ngeraba burung, bawa atau ajak kawan yang lebih mengerti, lebih paham daripada kita. Kalau memang mau beli di kios, di bakulan, di ombyokan, atau beli di kandang-kandang kawan lainnya gitu loh. Jadi sesuai, kalau kita bilang 50% sesuai ekspektasi yang kita inginkan lah, walaupun nggak 100%. Apalagi pedagang-pedagang kan tahu sendiri, saking mau untung, saking mau laku dagangannya, bocah-bocah kecil, bocah-bocah yang baru main burung, remaja-remaja yang baru main burung kena tipu aja biasanya gitu. Tapi mungkin nggak semuanya. Karena kenapa saya bisa bilang kesimpulan kayak gini? Karena saya dulu pernah nyobain, merasakan kesalahan yang kayak gini yang lagi kita bahas. Karena dulunya bego banget gitu. Percaya aja sama yang tukang dagang, oh ini merpati kolong, bawa sampai rumah rawat segala macam, dah nggak mau tinggi banyak. Jadi nggak menutup kemungkinan semua orang yang udah pintar di dunia merpati, meskipun itu mereka yang udah namanya sekarang besar, pasti pernah ngalamin yang namanya dulu belajar merpati dari nol terus ketipu sama pedagang, itu pasti. Jadi kayaknya nggak mungkin dong, kayaknya saya dari belajar main merpati nggak pernah tuh ketipu sama pedagang, kayaknya nggak mungkin banget nih, nggak logis. Semuanya pasti pernah ngalamin, bahkan karena sampai sekarang ada aja. Untuk penjelasan kali ini saya rasa cukup. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Kalau memang ada video yang bakal kita bikin lagi, silahkan di kolom komentar. Karena memang masih banyak video-video yang belum diangkat dari kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.